Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, sejumlah informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini, pemirsa, terkait polemik yang terjadi mengenai Organisasi Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu, terus dikaji oleh sejumlah tokoh di Banyuwangi. Pasalnya hal ini bisa memicu stigma negatif masyarakat terkait citra Banyuwangi. Ketua Perdunu juga mengklarifikasi terkait organisasi ini. Ia menekankan bahwasannya santet bukanlah ilmu hitam, melainkan salah satu ilmu untuk pengobatan alternatif. Diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Sekretaris Dinas. Pemirsa, isu akan digelarnya Festival Santet oleh Organisasi Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu yang didirikan di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur pada beberapa hari yang lalu membuat polemik di tengah kalangan masyarakat dan dunia maya. Atas adanya polemik tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memanggil anggota Perdunu serta Nur Fatoni, Kepala Desa Sumber Arum, guna melakukan klarifikasi terkait kebenaran dari isu yang terlanjur menyebar luas. Dalam klarifikasinya, Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu menjelaskan terkait makna perbedaan antara santet dan sihir. Penjelasan itu disampaikan lantaran menanggapi rencana Perdunu yang akan menggelarkan festival santet pada bulan Suro mendatang. Menurut Ketua Umum Perdunu, Gus Abdul Fattah Hasan mengatakan, ada perbedaan mendasar antara santet dan sihir. Selain dirinya juga menjelaskan bahwasannya santet merupakan ilmu putih berupa pengasihan atau mahabbah dalam istilah agama Islam. Sedangkan sihir merupakan ilmu hitam yang tujuannya untuk mencelakai atau menyakiti seseorang. Gus Abdul Fattah Hasan juga menambahkan, terkait dengan festival santet dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut masih wacana saja. Meski demikian, festival tersebut rencana di dalamnya akan diisi dengan pengobatan secara spiritual atau pengobatan non-medis. Rapat internal nanti 1-2 hari ke depan kita akan menyampaikan hasil dari rapat itu. Tapi intinya kami sudah sangat memahami lah dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan kami sangat apresiasi. Mungkin itu. Intinya nanti akan kita tindak lanjuti di hasil rapat di internal kami. Ya, yang pertama kita terima kasih kepada pemerintah daerah dalam ini memberikan kesempatan kami untuk bertabayun, juga kami untuk berdiskusi terkait dengan nama organisasi maupun tema kegiatan yang akan kita lakukan itu. Namun kita di internal akan melakukan rapat, insya Allah 1-2 hari nanti hasilnya akan kita sampaikan ke Dinas Pariwisata. Jadi intinya kami belum bisa menjawab hari ini, insya Allah 2 hari ke depan kita akan sampaikan hasil dari rapat di internal. Belum bisa ini menyampaikan, yang penting kita akan rapat di internal, hasilnya seperti apa. Tapi kami menyambut baiklah usulan-usulan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, dan kami alhamdulillah juga sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan dua kosakata yang kami anggap itu menjadi viral kemarin. Kalau sekarang kan yang di struktural itu mungkin sekitar ada 15 orang itu yang di struktural inti. Kalau yang lainnya belum. Sementara itu, Muhammad Yanwar Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mendesak bahwasanya Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu Indonesia agar merubah nama organisasi serta istilah Festival Santet. Lantaran pemilihan kalimat tersebut memiliki stigma negatif khususnya bagi masyarakat di luar Banyuwangi. Iya, jadi yang pertama memang ini adalah bentuk organisasi yang dinamakan Perdunu untuk niatnya awalnya adalah untuk mengubah image yang negatif menjadi positif. Tapi karena nama ini kan tiap daerah berbeda-beda, tentu kosakata bahasa Indonesia yang terbaik adalah bahasa dukun, ini konotasinya kan negatif. Ini yang tadi kita luruskan bagaimana agar tidak menggunakan istilah-istilah yang menjadi polemik di masyarakat.
Karena dengan polemik maka energi kita akan habis dan citra Banyuwangi yang sudah baik ini akan menjadi turun. Sehingga kami tadi segera mengklarifikasi dan mengundang Perdunu untuk mengevaluasi apa yang terkait dengan nama Perdunu itu sendiri, sehingga tidak ada lagi polemik di masyarakat. Yang kedua terkait dengan festival mistis, kami juga menyarankan karena pemerintah daerah ini sedang menggelar festival, tentu ide-ide apapun harus selaras dengan konsep pemerintah daerah. Kami juga memberikan saran kepada teman-teman yang ingin menggagas festival mistis, tentu akan dicari format yang terbaik, apakah festival religi atau festival apapun, tetapi konsepnya adalah bagaimana juga tidak menjadi polemik atau menjadi orang tidak mau datang ke Banyuwangi. Yang kita harapkan adalah Banyuwangi menjadi tempat destinasi pariwisata, destinasi studi banding, dan destinasi wisata sehat. Karena COVID ini butuh sehat, bukan butuh takut, dan itu yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman Perdunu. Selain dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, dari pihak MUI Banyuwangi juga memberikan arahan terkait hal yang terlanjur viral di kalangan masyarakat. Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, Kyai Haji Muhammad Yamin jelaskan, meski santet bagi masyarakat Banyuwangi berbeda dengan sihir, namun bagi masyarakat luar Banyuwangi, santet tidak lain dengan sihir atau ilmu hitam. Selain itu, Kyai Haji Muhammad Yamin LC menambahkan bahwasannya penggunaan nama Perdunu ataupun festival santet kuranglah tepat. Dengan ini, MUI meminta untuk merubah nama dari organisasi ini. Apalagi, MUI juga sudah dengan tegas mengeluarkan fatwa yang mengharamkan praktek perdukunan. Kendati demikian, dari kesimpulan tersebut, Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu belum bisa merubah nama dari organisasinya tersebut, lantaran organisasi ini tidaklah dibentuk oleh perseorangan saja, sehingga hal ini haruslah dilaksanakan rapat dengan beberapa anggota yang telah ikut mendeklarasikan organisasi Perdunu. Ini adalah berhimpitan dengan istilah pergunu, di mana adalah persatuan guru Nahdlatul Ulama. Ya kan? Alhamdulillah, saya menghubungi Pak Aziz, Kepala Kapimsol kemarin tadi menghubungi untuk digelar rapat terbatas bagaimana mengundang ini dalam rangka untuk ketemu. Alhamdulillah hari ini ternyata kita bisa bertemu. Jelas bahwasanya tujuan mereka adalah dalam rangka mengedukasi, istilah-istilah dukun lah, supranatural kan, yang jauh dari kemurnian akidah, kemudian tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Rencana semula itu. Tapi karena istilah yang dipakai itu dukun, maka ini bias kan gitu, ya kan? Apalagi dalam deklarasinya tadi ada santet dan sebagainya kan gitu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bertemu dan kita ada kesepahaman paling tidak nanti akan dicari istilah-istilah yang baik. Ya, itu pertama. Kedua adalah kita ini orang Banyuwangi yang sudah datang banyak ke sini, orang-orang yang berguru tentang bagaimana membangun wilayahnya dan daerahnya. Oleh karena itu, dulu pernah Banyuwangi ini terkenal dengan isu santet dan sebagainya. Banyak orang terbunuh dan sebagainya. Kalau sekarang itu santet keluar lagi, maka usaha 10 tahun sampai sekarang ini itu akan menjadi sia-sia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Anggota DPRD dari Partai Demokrat Banyuwangi memberikan bantuan terhadap warga terdampak musibah angin puting beliung di Dusun Kerajaan Seraten. Bantuan dalam bentuk ratusan paket sembako dan SBS ini diberikan sebagai wujud kepedulian dan kegiatan sosial. Hal ini diberikan untuk meringankan beban warga setempat. Di kesehatan gitu. Dan yang pasti juga program ke depan halaman coba pikirkan yang selama ini desa-desa. Pemirsa, anggota DPRD dari Partai Demokrat Banyuwangi memberikan bantuan terhadap warga terdampak musibah angin puting beliung yang terjadi di Dusun Kerajaan, Desa Seraten, Kecamatan Tloring, Banyuwangi, Jawa Timur.
Agenda kegiatan bantuan yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto dan sejumlah anggota DPRD serta pengurus PAJ Demokrat Kecamatan Celuring diterima langsung oleh Kades Sraten Haji Rahman Mulyadi pada Selasa 9 Februari 2021. Di hadapan media, Michael Edi Haryanto menyampaikan kegiatan bantuan ini merupakan salah satu bagian dari kepedulian dan tanggung jawab pihaknya pada korban yang terkena musibah bencana alam angin puting beliung di Desa Sraten, hingga membuat kerusakan puluhan rumah rusak dan sejumlah warga yang luka-luka. Dalam kesempatan ini, rombongan anggota DPRD ini juga memberikan ratusan paket sembako dan juga puluhan asbes guna perbaikan atap rumah warga yang terdampak puting beliung. Michael berharap musibah dan bencana apapun tidak terjadi lagi di Sraten, dan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat terdampak puting beliung tersebut bisa bermanfaat serta bisa lebih meringankan beban masyarakat setempat. Sementara itu, Kepala Desa Sraten Haji Arif Rahman Mulyadi dalam kesempatan ini juga menyampaikan ungkapan terima kasihnya yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah peduli dan membantu kondisi yang menimpa warganya, termasuk rombongan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi dan sejumlah anggotanya yang telah peduli terhadap masyarakat yang terkena musibah angin puting beliung di daerahnya. Sembakonya kita kirim bersama 100 untuk beras ya. Terima kasih, mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada badai di Sraten. Oke? Ya, badai pasti benar terjadi. Terima kasih. Demikian tadi biji Partai Demokrat, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Sraten. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Desa. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar ada bencana puting beliung, ya, saya langsung kontak pada desanya. Gimana? Ada korban jiwa nggak? Oh, udah ada banyak yang rusak. Nanti di list dulu mana yang itu ya sudah oke, saya serahkan ke sana memberikan bantuan. Kekurangannya apa? Ternyata kekurangannya hanya asbes dan hanya untuk karena kaget dan sebagainya banyak yang belum bekerja. Jadi kami akan memberikan bantuan kepada 100 kakak. Bantuan sembako. Enggak, itu sembako sama asbes. Yang dibutuhkan itu ya kita untuk permintaan Pak Kepala Desa yang dibutuhkan itu sembako. Ya nanti sore kita kirim ke sini. Nah, samping itu ada tukang beberapa kita untuk perbaikan untuk masyarakat yang rumahnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, jamur tiram putih kini menjadi bahan makanan yang banyak dicari. Apalagi jamur memang makanan menyehatkan. Budidaya jamur kini dikembangkan untuk memenuhi permintaan pasar. Seperti yang digeluti oleh pemuda Desa Kemiri Singojuruh, mengembangkan budidaya jamur bermodalkan tekad dan kemauan yang kuat menjadikan usahanya kian berkembang pesat. Pemirsa, budidaya jamur tiram menjadi salah satu agribisnis yang kini tumbuh melesat. Sebab permintaan pasar yang semakin meningkat. Bisnis jamur tiram memiliki masa panen yang cukup cepat, yaitu 4 bulan, dengan laba bersih bisa mencapai jutaan lebih per bulannya. Hal inilah yang tentu menjadi peluang bagi petani jamur untuk mengembangkan budidaya jamur tiram dalam skala besar. Lalu, apa saja yang menunjang kesuksesan budidaya jamur tiram? Untuk itu, dalam memulai bisnis budidaya jamur tiram, dibutuhkan tahapan dan cara yang tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti halnya yang saat ini digeluti oleh pemuda kreatif asal Dusun Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh ini misalnya. Kurang lebih selama 4 tahun ia menjalankan usaha budidaya jamur tiram putih dan pembuatan baglok maupun benih jamur. Keahliannya yang saat ini dimiliki pun tersalurkan dari sang ayah yang telah menggeluti budidaya jamur sejak tahun 2006 lalu hingga sampai saat ini. Ia ialah Firta Arifianto, pemuda kreatif dan mempunyai jiwa kemanusiaan. Ia juga memanfaatkan tenaga lokal untuk membantu produksinya, baik dari saudaranya maupun tetangganya. Usaha yang digeluti saat ini pun dapat ia pertahankan hingga berkembang pesat, meskipun ia menjalankan usaha ini sendiri. Prosesnya hingga saat ini banyak melalui cerita pilu hingga menjadikan usaha miliknya menjadi manfaat untuk orang banyak.
Kesulitan untuk membangun usaha secara pribadi ini memang bisa dikatakan sulit-sulit gampang. Pasalnya, karena keterbatasan modal, untuk mencapai target yang diinginkan harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi, di tengah perhitungan dalam berusaha, ada kalanya gagal panen. Beberapa proses inilah yang dulunya ia rasakan. Hingga saat ini, usaha yang ditekuni menjadi berkembang pesat. Meskipun potensi dan keahliannya yang dimiliki dapat tersalurkan secara pribadi. Tak hanya membuat baglok saja, benih jamur pun dibuatnya secara mandiri. Hasil panen jamur pun juga dipasarkan sendiri. Bahkan, ia juga menjadi pengepul hasil panen jamur dari petani. Dalam setiap bulannya, ia harus memenuhi kebutuhan pesanan baglok sebanyak 25.000 dalam 1 bulan yang harus dikirim, baik di wilayah Banyuwangi maupun luar Banyuwangi. Ia pun tak hanya puas di sini saja, meskipun memenuhi kebutuhan pasar dari hasil buah jamur, Firta juga mengembangkan budidaya ini di luar desanya, serta akan menyerap tenaga lokal untuk diberdayakan dalam berusaha bersama. Potensi dan keahlian pemuda desa inilah yang patut untuk dicontoh, yang secara langsung berupaya untuk mencetak lapangan kerja, serta dapat meningkatkan potensi perekonomian lokal. Ya, proses awal memanfaatkan limbah dari serbuk kayu yang jadinya sampah bisa menjadikan proses pembuatan backlog jamur. Jadi banyak manfaatnya untuk limbah kayu sendiri, mengurangi limbah-limbah yang biasanya tidak dipergunakan bisa dipergunakan untuk yang lain. Untuk prosesnya ya banyak, Mas. Jadi dari pembuatan pelok sendiri sampai tumbuh ke buah jamur ini kurang lebih membutuhkan 30 hari. Kurang lebih baru tumbuh jamur yang seperti ini. Ya terutama kebersihan, Mas. Kebersihan lingkungan, kebersihan tempat itu perlu dijaga. Yang terutama ya pembuatannya harus benar-benar teliti. Ekstrim cuaca panas, Mas. Ya, cuaca panas ekstrimnya perawatannya harus ekstrim juga. Seperti penyiraman, intinya perawatannya harus ekstrim. Biasanya kita melakukan penyemprotan pengkabutan ini 1 kali, 2 kali, kalau cuaca panas bisa sampai 6 kali, Mas. Untuk menstabilkan suhu tadi. Prosesnya serbuk kayu, dan ada bahan lainnya itu seperti dedak, katul, ada lagi seperti kapur, itu ada takarannya sendiri. Ya kita aduk, kita campur, baru kita proses pengemasan, habis itu disetim, ada alat steamernya. Habis itu pembibitan, habis pembibitan selesai, tinggal diinkubasi seperti ini, baru kita nunggu hasil buahnya kurang lebih 30 hari. Baru bisa tumbuh jamur. Kalau buahnya, Mas, saya dijual pasar lokal aja, di pasar Genteng. Buahnya itu sudah mencakup keseluruhan pasar itu soalnya. Kurang lebih 10.000, Mas. Alhamdulillah susahnya sudah tidak ada, Mas, sekarang, Mas. Sudah tertata semua pasarnya gitu. Mungkin efeknya ya seperti hari-hari besar itu sudah wajar, seperti Idul Fitri sudah memang sudah diwaktukan libur dan tidak ada yang dijual, yang beli jamur ada lagi. Selain itu ya tidak ada. Intinya ya ingin selalu mengembangkan usaha saya sendiri dan ingin mencakup lapangan tenaga kerja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap ingat pesan ibu, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.